Halo Smart Investor, hari ini OCBC Sekuritas kedatangan tamu spesial nih dari Just Start Financial. Nah langsung kita sambut aja Kak Dinda. Halo Kak, apa kabar nih? Hai Jeremy, baik. Thank you ya udah undang Just Start Financial ke sini. Thank you juga loh Kak, kita juga senang banget Kakak bisa main ke sini. Nah, boleh cerita sedikit Kak, kesibukannya lagi sibuk apa nih belakangan? Terus backgroundnya Kakak sedikit biar Smart Investor juga kenal nih sama Kakak nih gitu. Ya, jadi aku Dinda, aku adalah founder dari Just Start Financial. Nah, kebetulan aku memang masih sebagai praktisi keuangan. Nah, di sini Just Start Financial memang memberikan edukasi perencanaan keuangan gitu untuk teman-teman. Gitu. Wah keren banget nih Kak, thank you loh udah mau sharing ke Smart Investor semua. Ya, Apalagi yang sama-sama. baru mau terjun ya Kak ya ke dunia saham gitu, pastinya butuh banget guidance, butuh banget untuk dibimbing bagaimana mereka melakukan perencanaan keuangan. Betul. Nah sekarang kan anak muda generasi milenial ini menghadapi yang namanya financial challenge Kak. Ya. Gitu. Ada yang dihadapkan dengan sandwich generation, ada yang dihadapkan dengan generasi milenial yang susah punya rumah, sampai kenaikan suku bunga, BBM dan lain-lain. Ya. Apalagi transport makin mahal, makan mahal gitu, Betul. gaya hidup makin mahal pastinya Kak. Nah gimana nih Kak tanggapannya soal financial challenge ini untuk anak-anak muda nih? Nah bener banget Jeremy, financial challenge tuh saat ini emang menantang ya. Jadi kayak misalnya inflasi belakangan ini kan memang tinggi, terus biaya hidup juga jadi tinggi kan, kayak adanya transportasi, terus kayak makan. Nah menurutku juga adanya peran media sosial mungkin ada efek baiknya dan juga ada efek negatifnya gitu. Banyak anak-anak yang berlomba-lomba, banyak dari kita lah ya, berlomba-lomba untuk membuat status agar mungkin jadinya akhirnya faktornya adalah ke lifestyle hidup kita gitu kan. Nah ngomongin masalah rumah tadi nih untuk para millennials, bukannya aku menjudge gitu ya, tapi memang sekarang kan inflasi meningkat. Nah efeknya apa? Inflasi meningkat berarti efek ke suku bunga juga jadi meningkat gitu. Nah suku bunga kredit juga akan meningkat gitu. Dimana kalau seandainya kita ngomongin DP rumah aja gitu, rumah kan peningkatannya udah 10-20% sendiri. Nah DP-nya berarti udah lebih tinggi kan gitu. Nah cicilannya juga bakalan tinggi karena suku bunga tadi meningkat gitu. Nah ini tuh jadi kayak challenge untuk generasi milenial saat ini gitu. Iya sih Kak, aku juga ngerasa kalau memang ya kita makin sulit gitu mau punya rumah, ngumpulin DP, mungkin kita punya DP-nya gitu, tapi Betul. kadang-kadang cicilannya gimana gitu kan, sedangkan inflasi naik tiap tahun, gaji belum tentu naik tiap tahun. Benar, nah loh. Iya kan? Nah tips and tricksnya apa sih Kak untuk menghadapi financial challenge yang kita rasakan sekarang ini? Oke, tips and triknya tuh menurut aku yang paling pertama adalah sebenarnya emang mindset ya. Jadi emang mindset tuh harus diubah. Misalnya ini contohnya, kalau kita adalah sandwich generation gitu. Nah kalau sandwich generation ini udah ngerasa kayak kayaknya gue nggak mungkin deh bisa hidup sejahtera karena emang tuntutan hidup gue itu banyak gitu kan. Nah atau misalnya anak milenial sekarang, pokoknya gue yang penting hidup YOLO aja gitu, nggak tahu kan hidup tuh bisa sampai kapan gitu, ya udah nikmati masa kini. Nah menurutku tuh kayak mindset kayak gitu ya susah juga dibangun gitu, gimana mau sejahtera kan. Nah jadi yang paling pertama emang sebenarnya adalah mindset. Kedua menurut aku memahami perencanaan keuangan itu wajib untuk semua orang gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kita bukan untuk kaya raya ya, tapi perencanaan keuangan itu membuat hidup kita memang lebih stabil dan sejahtera sebenarnya. Nah yang ketiga adalah punya batasan hidup. Jadi tuh kayak batasan hidup itu kayak kamu mau punya lifestyle kamu sampai di tahap berapa gitu. Karena sebenarnya kondisi setiap orang kan berbeda ya gitu. Permasalahan aku dan permasalahan kamu akan berbeda kan gitu kan. Jadi kita tahu porsi kita mau sampai di tangga keberapa nih gitu. Tangga di sini mungkin kalau aku cukup di tangga ke-5, mungkin kalau kamu cukup di tangga ke-8 gitu. Karena misalnya komunitas kamu yang emang harus target lifestyle-nya segitu, misalnya kayak gitu. Nah kalau kita udah tahu nih batasan kita di mana gitu kan, jadi teman-teman tuh bisa mau punya duit sebanyak mungkin, tahu pengeluarannya ini cukup sampai semana gitu. Jadi karena menurut aku ya ningkatin lifestyle itu paling mudah, tapi nurunin lifestyle itu paling sulit gitu. Setuju nggak? Kalau begitu perencanaan keuangan mendasar apa nih Kak yang wajib dipraktekkan sama misalnya yang mau investasi atau yang
ingin supaya pendapatannya atau gajinya itu tidak stuck gitu Kak. Ya. Di tengah inflasi kan pasti tergerus tuh. Iya benar. Gitu kan. Ya jadi sebenarnya yang paling mendasar itu memang budgeting keuangan dan catat keuangan. Nah 2 hal ini mungkin kayaknya sepele ya, tapi susah loh dilakuin gitu. Itu adalah dasar sih. Jadi emang kalau memang kita punya pendapatan mau dari manapun nih, misalnya dari gaji ataupun hasil usaha ataupun entrepreneur gitu kan. Nah itu kita catat dan pengeluaran pun juga harus kita catat. Makanya kenapa harus adanya budgeting. Nah selanjutnya itu yang penting adalah keamanan keuangan gitu. Jadi kita harus punya proteksi dan dana darurat dulu. Baru deh habis itu kenyamanan keuangan. Nah, kenyamanan keuangan ini adalah investasi yang harus sesuai dengan tujuan investasinya, tujuan keuangannya maksud aku. Nah, benar. Jadi teman-teman smart investor semua, kalau mau berinvestasi ada baiknya kita memahami 3P dulu nih. Paham, punya, pantau pastinya. Jadi kita tidak terjebak sama yang namanya investasi bodong ataupun yang too good to be true gitu ya Kak ya. Betul. Gitu pastinya. Nah, kan tadi Kak Dinda sempat singgung nih soal pensiun ya. Nah, kenapa sih saham itu cocok untuk dana pensiun nih Kak? Nah iya, jadi perencanaan dana pensiun itu kan sebenarnya jangka waktunya itu panjang, bisa sampai 20 atau 30 tahun lagi kan. Nah kita tahu bahwa inflasi itu juga terus berkembang kan gitu. Per Agustus 2022 ini inflasi itu di 4,69% gitu. Bayangin berarti kita harus berinvestasi yang setidaknya melebihi dari angka inflasi tersebut. Nah kalau misalnya teman-teman tahu nih, kalau Jeremy mau tahu, anggaplah kita hitung nih ya, masuk ke kalkulator perencanaan pensiun gitu. Anggap kita rencana pensiun itu di 55 tahun. Usia kita saat ini tuh 25 tahun gitu. Berarti kan masih ada 30 tahun lagi yang harus kita kumpulkan dananya. Kalau seandainya kita merasa hidup kita oke, pengeluaran kita 5 juta aja cukup gitu kan. Kalau seandainya dalam jangka waktu 30 tahun lagi dengan inflasi 4,5% aja nih, di usia 55 tahun kamu tuh butuh uang untuk dana pensiun sekitar 3,4 miliar. Nggak kecil kan sebenarnya. Nah kalau seandainya kamu alokasiin instrumen investasinya, contohnya rata-rata di saham itu adalah misalnya 15% nih. Nah kamu jadi memudahkan untuk mencicil di tiap bulannya dari sekarang nih itu sekitar 500.000 gitu. Berarti kan kalau dari pengeluaran kita adalah 5 juta, kalian cukup 10% disiapkan untuk dana pensiun nih. Coba bayangin kalau seandainya teman-teman memang berinvestasi yang hanya cuma 6% aja setiap tahunnya gitu. Pasti mau nggak mau itu semakin akan meningkat. Kalau dihitung dalam kalkulator perencanaan keuangan, kalau kamu berinvestasi dengan 6% aja itu investasi bulanan kamu sekitar 3,5 juta. Kebayangkan bedanya? Jadi supaya nggak ngos-ngosan ya memang cocok itu adalah di instrumen investasi saham. Nah, berarti kita harus memilih instrumen yang pastinya bisa menghasilkan return di atas inflasi ya Kak ya? Betul. Nah, untuk kita memahami sebelum kita masuk ke dunia investasi itu seperti apa sih Kak? Apakah kita research dulu? Apakah kita set goals-nya dulu? Kita mau tujuannya apa nih? Gitu Kak, bisa kasih benar. tips Jadi and trick-nya, Kak? pahami itu adalah sebenarnya tujuan investasi kamu tuh apa gitu. Karena kan sebenarnya tujuan investasi berbeda akan mempengaruhi dengan instrumen investasi juga berbeda pula kan. Nah misalnya nih kamu punya tujuan investasi ceritanya menikah nih gitu kan. Menikah dengan investasi untuk perencanaan pensiun kan berbeda juga nih gitu. Kalau misalnya menikah mungkin sekitar 2-3 tahun lagi gitu. Kalau misalnya perencanaan pensiun di 20 atau 30 tahun lagi gitu. Nah dari sini kamu juga pahami nih resiko produknya. Kan gak mungkin kita misalnya untuk tujuan menikah nih terus kamu berinvestasi dengan yang memang high resikonya itu tinggi gitu. Selanjutnya kita melakukan P yang kedua nih, yaitu punya. Gimana Kak nih kalau kita mau punya instrumen investasi yang cocok buat kita tuh seperti apa sih? Nah ya, jadi emang kalau udah paham ya harus punya ya gitu. Ya, kalau bener. enggak ya nggak mulai-mulai gitu kan. Nah kalau punya itu mungkin kita jadi udah tahu kan dari tujuannya berarti misalnya jangka pendek kita tahu belinya kemana gitu kan. Kalau jangka panjang seperti dana pensiun mungkin salah satunya portofolio investasinya adalah saham gitu. Nah dari situ kita juga harus tahu nih cek beli saham itu di mana sih, terus di sekuritas mana sih yang terpercaya misalnya, terus apakah mudah dalam bertransaksi atau tidak. Nah seperti itu yang harus kita cek sebenarnya. Nah bener banget, pastinya kita harus memilih
tempat kita berinvestasi yang pastinya sudah terdaftar di OJK, yang sudah terpercaya dan pastinya juga user friendly ya ke teman-teman dan smart investor semua. Yang pastinya bisa berinvestasi di OCBC Sekuritas. Nah, bagi kalian semua dan smart investor yang ingin mulai berinvestasi di OCBC Sekuritas, bisa langsung aja download Indonesia iOCBC Trade Mobile di App Store maupun di Play Store. Semua itu gratis dan itu juga bisa kalian melakukan pembukaan secara online. Tinggal download apps-nya dan lakukan pembukaan online di apps tersebut. Sekarang yang terakhir nih Kak, yaitu pantau. Setelah punya kan pasti kita nggak mungkin diemin aja gitu kan Kak. Nah, kalau mantau dunia investasi itu seperti apa sih? Nah bener banget, jadi kalau misalnya step terakhirnya dalam perencanaan keuangan itu kita harus review portofolio yang kita miliki. Kenapa penting? Karena sebenarnya kita jadi tahu nih alokasi investasi kita pada saat ini itu portofolio sudah sesuai atau belum dengan target tujuan investasi kita gitu. Setidaknya kamu harus review itu minimal 1 kali. Nah, setelah punya jangan lupa pastinya pantau juga melalui apps iOCBC Trade Mobile Indonesia yang pastinya kalian bisa juga mengikuti perkembangan pasar di sana dan juga memantau portofolio kalian. Jajan aja bisa via apps ya, apalagi saham pastinya investasi juga pastinya bisa via apps karena sekarang kemajuan teknologi juga makin berkembang ya Kak ya. Iya. Smart investor juga jangan lupa untuk cek sosial media OCBC Sekuritas Indonesia melalui Instagram. Di situ kita juga akan sharing mengenai edukasi, mengenai info-info update terkait ataupun event yang akan kami adakan di situ. Jadi kalian bisa langsung aktif dan belajar bersama di OCBC Sekuritas Indonesia. Wah sebenarnya gampang banget ya, dengan dalam satu genggaman kamu tuh bisa dapat semua informasi di situ ya. Pastinya dong Kak. Nah jangan lupa juga nih teman-teman dan smart investor semua follow sosial media Just Start Financial. Boleh di-share Kak sosmednya? Ya, di Instagram @juststart.financial. Jangan lupa di-follow. Iya, sepertinya waktu kita udah habis nih Kak ya. Jadi aku mau ngucapin thank you banget buat Kak Dinda Sama-sama. udah main ke OCBC Sekuritas. Sama-sama. Waktunya thank you banget. Kita juga saya juga belajar banyak nih dari Kak Dinda nih. Ya, smart investor untuk berinvestasi kita jangan lupa 3P ya. Paham, punya, pantau. Saya Jeremy dan Kak Dinda undur diri, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye. Bye.